silakan. KTP itu orang kontrak pun dapat KTP loh. Anggap aja mereka ngontrak di situ, masa mereka nggak dapat KTP? KTP itu bukan berarti dia pemilik lahan, beda dengan IMB. Posisi salahnya di bagian mana? IMB itu, kalau Anda dapat IMB, Anda mau bangun di mana? Tanahmu ada dulu dong, sertifikatnya di mana? Jadi dasarnya adalah sertifikat. Masa mau bangun di tanah orang? IMB itu dasarnya sertifikat. Sekarang ini dikasih sertifikat, tidak ada sertifikat dikasih IMB. Apakah itu memungkinkan? Tidak memungkinkan. IMB sementara kan, Bang? Di mana ada dasar hukum IMB sementara? IMB itu seumur hidup. Dan IMB tidak ada kawasan, karena IMB itu adalah pemilik gedung yang mau bangun. Bukankah kemudian sudah jelas juga bahwa IMB yang diberikan oleh Anies Baswedan ini tidak diberikan per rumah, per orang, justru tapi itu kemudian per kawasan? Dasar hukumnya di mana? Mungkin teman-teman yang memihak. Ya. Jadi kita tidak bicara banci ya. Kalau itu dinyatakan benar, ya tunjukkan kepada saya di mana benarnya. Kita jangan bicara banci. Kalau itu salah, saya sudah katakan bahwa ini, karena itu secara hukum, ini adalah perbuatan melawan hukum. Kalau di dalam peraturan namanya on rahmati hidat ya, perbuatan melawan hukum. Dan itu sebenarnya IMB itu batal demi hukum. Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kenapa diberikan 3 bulan? Kenapa diberikan IMB kawasan? Kenapa tanpa sertifikat? Itu tidak ada dasar hukumnya. Bisa lebih spesifik, Bang, karena yang tinggal di sana kan ada mungkin ribuan orang saat ini sudah beranak. Itu tidak menjadi dasar. Kita bicara atas dasar peraturan. Kalau Anda mau kawin, syaratnya kan ada 18 tahun. Masa Anda kemudian meminta surat izin kawin umur 17? Bentar, Bang, jadi yang mengeluarkan IMB kepada masyarakat di sana itu termasuk PMA tadi, perbuatan melawan hukum, menurut Bang Gilbert? Karena tidak memenuhi syarat. Itu batal demi hukum, on rahmati hidat. Silakan baca di peraturan. Kita bisa berdebat di situ. Itu dasar hukumnya jelas itu, mengatakan on rahmati hidat. Baik. Bang Adi Sinulinga. Kalau kita lihat berita acara yang kita punya, itu Pertamina juga tidak punya alas hak terhadap tanah itu. Ya. Kemudian warga juga tidak punya hak atas alas tanah itu. Tapi warga menempatinya sudah lebih dari 20 tahun tuh. Ya. Karena itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapkan tuh bahwa warga yang sudah memiliki tanah terlantar, ya, mendudukinya dalam hal ini adalah membuat pagar, membuat bangunan, maka seharusnya itu warga boleh mengajukan surat hak milik kepada BPN. Di sini persoalannya nih. Ya, ini Undang-Undang Pokok Agraria. SHM atau surat hak milik, Bang? Sertifikat hak milik, ya, sertifikat hak milik, SHM. Oh, wow. Itu ada aturannya dan kita boleh lihat di situ. Mengapa kemudian Anda mempermasalahkan IMB di era Anies Baswedan itu? Saya sudah katakan tadi, wartawan nanyakan, ya memang saya katakan itu salah. Good news, bad news, bad news, good news. Oke, menurut Anda salah kan, Bang? Ya salah. Jadi kalau dikatakan bahwa itu benar, saya katakan tadi, kalau itu benar, kenapa tidak ngotot sekarang semua yang mengatakan itu benar, minta diterbitkan IMB lagi kepada mereka dan memberikan bantuan bahan bangunan biar mereka bangun di situ. IMB itu berlaku berapa lama, Bang Adi? Ada 3 tahun. IMB itu ada yang 6 bulan, ada yang paling lama 3 tahun. Ya, tidak dan IMB itu bukan untuk pribadi, kawasan. Karena yang mau ditata adalah kawasan. Apa kawasan itu? Jalan, sanitasi, air bersih. Itu yang tadi dianggap salah oleh Bang Adi. Iya, kalau saya bilang ya. benar kata Pak Gilbert salah, masa ya, itu pandangan masing-masing. Ya, kita demokratis saja, tapi saya tambahkan dulu. Jadi yang kita persoalkan sebenarnya adalah bagaimana menyelamatkan ini, bahwa kemudian muncul masalah IMB. Ini kan sebenarnya, lo kalian sendiri juga mengangkat IMB kok dalam diskusi malam ini. Tapi supaya jelas, Bang, ini kan soal legalitas, Bang. Oke lah. Kami ingin tahu tadi Ini posisinya semua dari orang yang bisa KTP mengatakan zaman hal yang Anies berbeda. Anies IMB, Bang. Iya. Supaya makin jelas, coba dijelaskan. Ya, hal jadi ini. kalau secara hukum itu bermasalah. Makanya saya katakan kalau itu merasa benar, tuntut lagi dikeluarkan IMB baru oleh gubernur yang sekarang. Kasih bahan bangunan, biar jelas statusnya. Apakah ada yang berani? Masyarakat di situ juga mencibir. Seperti sama saya, orang dia udah korban, masa mau disuruh dia mati lagi? Yang benar itu direlokasi, bukan kemudian diberikan IMB baru. Bukan kemudian diberikan IMB. Kenapa dari awal itu sudah bermasalah zona merah dikasih izin di situ? Kan nggak benar. Yang benar itu masyarakat itu didewasakan, dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih safety, aman begitu. Kalau ini terjadi di beberapa tempat, oke, kita di luar dari topik malam ini. Malam ini kita topiknya pelumpang. Melebar kemana ke sana bukan jatah saya untuk bicara. Tetapi kalau bicara mengenai pelumpang, maka kita harus mencari solusi permanen. Itu yang saya katakan ke media, harus solusi permanen. Bukan solusi yang abal-abal, bahwa kami turut berduka, ya nenek-nenek Tapi juga kenapa berduka. DPRD baru teriak sekarang ketika ada kasus besar yang belasan nyawa di sana terdampak seperti itu? Di era Pak Jokowi sudah dibagikan KTP untuk warga setempat, Bang? Saya harus klarifikasi ini, KTP adalah kartu tanda penduduk, Anda orang Indonesia tidak. Kalau Anda orang Indonesia harusnya punya KTP dong, jadi kasih KTP wajar. Bagaimana mereka mau Alamat yang tertulis itu di daerah situ, Bang? Iya, alamat situ alamat. Alamat ya alamat, pasti alamat situ, masa alamatnya di Menteng.
Alamatnya pasti di situ. Bahwa mereka mesti menyekolahkan anaknya, orang tuanya di mana ada kakaknya? Kan mesti ada kakaknya. Masa anaknya nggak sekolah? Kan problem sosial. Masa mereka tidak ambil kredit ke bank? Masa mereka tidak menerima kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat? Masa mereka tidak menerima bansos? Dasarnya semua adalah KTP itu kartu tanda penduduk, bukan kartu pemilikan lahan. IMB beda. IMB adalah kartu lahan. Kenapa kemudian sebentar tolong? Kenapa kemudian saya katakan KTP ini pada dasarnya sangat baik? Karena bagaimana harkat masyarakat yang di bawah itu bisa terangkat. Kalau mereka anaknya sendiri tidak bisa jadi sarjana, sampai kapanpun mereka akan menjadi strata paling bawah. Terlepas alamatnya ilegal, Bang, masih bisa tertera di KTP itu. Sekarang saya tanya sama Anda, solusinya apa? Apa solusinya? Kalau Anda mengatakan itu tidak boleh, apa solusinya? Solusinya cuma KTP. The worst between the worst. The best between the worst. Itu yang terbaik di antara yang terburuk. Mau diapain? Memang ini problem sosial kita di DKI, makanya gubernur di DKI itu nggak boleh ngabal-abal. Itu persoalannya. Karena persoalan sosial di kita begitu kompleks, strata masyarakat kita di bawah begitu kompleks, kita mesti selesaikan ini. Bukan lewat perdebatan yang tidak baik melalui hoax, tetapi perdebatan yang bernarasi positif, yang bertujuan baik untuk membangun masyarakat. Itu yang kita harapkan. Kalau selalu kemudian kita melihatnya itu dari sudut ini tidak, ini iya, carilah. Kalau bisa malam ini kita carikan solusi yang lebih baik, kenapa tidak? Bang Andi. Enggak, saya 30 detik aja logika itu ya. Kalau kita mau menggunakan logikanya Bung Gilbert, supaya tidak standar ganda. Pak Jokowi memberikan KTP itu melegalkan dia menjadi warga DKI. Ada RT RW-nya, kenapa tidak zaman Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan zaman Ahok, masyarakat di situ direlokasi. Ini kalau kita menggunakan logika tadi itu. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa yang dilakukan Anies Baswedan sudah benar. Nah sekarang ditanya bagaimana penyelesaian itu? Penyelesaian kan sudah ada di depan mata kita. Ini pemerintah melakukan penyelesaian. Pertama, relokasi tentu dengan komunikasi dengan warga, dengan segala kompensasinya disampaikan oleh salah satu pejabat pemerintah, dan kemudian pejabat pemerintah yang lain mengatakan ini deponya akan direlokasi ke lahannya Pelindo. Jadi sebenarnya penyelesaiannya sudah baik menurut saya. Cuman itu yang saya katakan tadi, karena ini menyangkut figur orang, kemudian orang membacanya bahwa ini terjadi politisasi. Itu yang saya maksud. Saya jawab sebentar. Singkat. KTP itu orang kontrak pun dapat KTP loh. Anggap aja mereka ngontrak di situ. Masa mereka nggak dapat KTP? KTP itu bukan berarti dia pemilik lahan, beda dengan IMB. Itu yang saya katakan tadi. Kedua, mereka bagaimana mau naik derajatnya kalau tidak punya KTP? Kalau dikatakan itu melegalkan, ini memang melegalkan dia menjadi warga DKI, bukan melegalkan dia punya lahan. Dia mesti legal punya DKI. Di rumah saya ada warga yang kemudian datang tinggal di kita 30 tahun. Waktu mau minta NIK-nya ke Gunung Kidul tidak bisa. Mengurus NIK-nya di DKI karena NIK sudah keburu ditutup, setengah mati. Sampai kemudian saya selesaikan lewat pengadilan. Anda bayangkan kalau mereka tidak dikasih KTP, kemudian proses NIK udah selesai, mereka dapat bansos dari mana? Mereka dapat fasilitas sebagai warga negara dari mana?